البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membaca perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan dakwah keseluruhan para rasul yang diutus pada setiap umat, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Apa dalil untuk masalah ini? Indah Hudzaifah. Naam, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Naam. Kemudian beliau mengatakan, wa aftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal imana billah. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas semua hamba-hamba untuk kufur kepada taghut dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikedepankan al-kufru bit-taghut, yang sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala telah kedepankan hal tersebut. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Siapa saja yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Lalu apa makna taghut? Kalau kita perhatikan kalam para salaf, ikhwan, ketika mengartikan taghut, maka kita dapati ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Di antaranya datang dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, qala at-taghutu asy-syaitan. Umar mengatakan taghut itu syaitan. Nah, beliau berikan definisi ini kenapa? Karena dialah yang menjadi penyebab semua perbuatan melampaui batas. Nah, karena taghut secara bahasa, ikhwan, diambil dari tughyanan. Tagha fi'ilnya yang bermakna tajawuzul had, yaitu melampaui batas. Naam. Dan semua perbuatan melampaui batas di muka bumi ini ya asalnya dari syaitan. Dia yang menggoda dan mengusahakannya. Oleh karena itulah Umar mendefinisikan dengan sangat ringkas seperti ini, at-taghut ya syaitan. Demikian pula yang dikatakan oleh sederetan para a'immatut tafsir seperti Asy-Sya'bi, Mujahid, Atha, Qatadah, Ad-Dhahhak dan As-Suddi. Di sana ada yang mengatakan dengan pengertian lain, di antaranya Ikrimah
mengatakan at-taghut al-kahin. Taghut itu penyihir. Naam, kahin ay as-sahir, dukun-dukun. Dan ini juga masuk. Dan ini memberikan pengertian dengan menyebutkan sebagiannya. Baik. Yang kemudian dari pengertian-pengertian yang sifatnya pengertian dengan menyebutkan misal, menyebutkan contoh dikumpulkan oleh para imam. Di antaranya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan at-taghut huwa kullu ma yu'badu min dunillah. At-taghut kullu ma yu'badu min dunillah. Ini pengertian yang dibawakan oleh Imam Malik rahimahullah. Naam. Juga semisal yang dikatakan Ibnu Qutaibah, kullu ma'budin min hajarin aw suratin aw syaitan fahuwa jibtun wa taghut. Semua yang diibadai berupa bebatuan atau gambar-gambar atau syaitan, maka itu jibt dan taghut. Dan nanti akan kita baca Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan pengertian yang paling bagus tentang makna taghut yang asalnya dari perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Naam, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana dalam matan, makna taghut huwa ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Naam, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dan pengertian ini ya kawan mencakup semua pengertian-pengertian yang disebutkan sebelumnya tadi. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang alim sehingga dia bisa mampu menyusun ungkapan yang bisa mencakup keseluruhannya. Ma tajawaza bihil 'abdu, yaitu apa saja yang hamba itu melampaui batas padanya. Naam, al-'abdu dipilih di sini oleh beliau karena itulah hakikat makhluk semuanya, kan. Makhluk ini semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingatkan bahwasanya seharusnya yang namanya hamba ya tidak melampaui batas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh penciptanya. Nah, dan ternyata mereka telah melampaui batas pada apa yang diistilahkan dengan taghut. Ma tajawaza bihil 'abdu haddah. Apa saja yang hamba itu melampaui batas padanya. Naam, min ma'budin. Ya, haddah itu haddu kullu syai' muntaha. Itu batasan segala sesuatu ya akhirnya, yaitu dia melampaui batasan yang sudah ditetapkan. Min ma'budin yang berupa ma'bud, sesuatu yang diibadai. Naam, yang seseorang mencintai disertai dengan perendahan diri dan ketundukan. Ini berarti dia telah menjadikannya sebagai ma'bud, sebagai sesembahan, sebagai yang diibadai. Au matbu'in, atau yang diikuti. Nah, di mana si hamba tadi melampaui batas dalam mengikuti
seseorang atau apa saja dari selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, dia ikuti pada perkara-perkara yang menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nenek moyang, baik itu penyihir, baik itu para pemimpin-pemimpin yang buruk atau ulama-ulama yang sesat atau hawa nafsu. Ini masuk. Kalau siapa saja yang melampaui batas dalam mengikuti hal-hal itu, maka telah menjadikannya sebagai taghut. Au muta', atau apa saja yang ditaati. Ditaati tapi dengan ketaatan yang melampaui batas. Nah, dia lakukan semua perintah-perintah dan dia tinggalkan semua larangan-larangan, padahal semuanya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, wal muta' fi ma'siyatillah wal muta' fi ittiba'i ghairi hadyi wa dinil haqq sawa'an kana maqbulan khabaruhu al-mukhalifu li kitabillah aw muta'an amruhu al-mukhalifu li amrillahi huwa taghut. Yang ditaati pada kemaksiatan pada Allah. Nah, pada kemaksiatan kepada Allah ditaati. Kemudian ditaati pada pengikutan terhadap selain petunjuk dan agama yang hak, yang menyelisih kitabullah. Nah, menyelisih perintah Allah, maka ini masuk dalam kategori taghut. Dari pengertian ini ikhwani fillah berarti taghut cakupannya luas. Nah, yaitu apa saja yang hamba itu melampaui batas padanya, baik berupa sesuatu yang diibadahi. Jadi taghut itu tidak harus berhala. Taghut itu tidak harus berupa sesuatu yang disembah saja. Kenapa? Karena selain min ma'budin yang diibadahi, au matbu'in yang diikuti dalam penghalalan apa yang Allah haramkan misalnya, atau pengharaman apa yang Allah halalkan. Au muta', atau yang ditaati dengan ketaatan mutlak pada penyelesaian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua masuk dalam cakupan taghut. Yang dari sekian banyak taghut, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ru'usuhum khamsah. Naam, wa tawaghitu katsirah wa ru'usuhum khamsah. Taghut-taghut itu banyak. Tidak hanya satu dua ya kan, tapi katsirah, banyak. Wa ru'usuhum khamsah, dan gembong-gembong mereka itu 5, yaitu pimpinan para taghut, kepala-kepalanya itu ada 5. Adapun kroco-kroconya ya banyak. Yang pertama iblis la'anahullah, dan ini adalah sumber pemimpin utama dari semua taghut-taghut yang ada. Taib, iblis la'anahullah. Dan iblis dari si makna ikhwan, asalnya dari al-iblas, dari al-iblas, yaitu al-ya'su min rahmatillah. Nah, yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada ayat wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun pada surat Ar-Rum. Pada hari kiamat kelak, orang-orang mujrim itu yublis, yaitu putus asa.
Nah, kenapa iblis dinamakan dengan nama ini? Dikarenakan nama abali annahu ablasa minal khairi kullih. Dia telah putus asa dari semua kebaikan, sudah tidak akan dia dapat apa-apa kecuali keburukan dan azab yang kekal kelak di hari kiamat. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan fa inna 'alaika la'nati. Naam, atasmu laknatku, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kiamat kelak. Dan telah kita lewati dulu bahwasanya iblis adalah induk dari para jin. Naam, sebagaimana pada surat Kahfi, kana minal jin, bahwa dia adalah deretan dari kalangan jin. Ya, kemudian dari jin-jin yang ada yang masuk dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang kufur, maka yang kufur-kufur ini ya syaitan. Syekh menyebutkan dari sekian banyak taghut diawali dengan iblis karena beberapa hal. Yang pertama karena iblis dan syaitan aslun likulli tawaghit, fajami'uhum ta'allamu ala yadayhi. Nah, karena apa? Semua taghut-taghut yang ada itu apa? Sumbernya dari syaitan, dari iblis ini, dan mereka semua belajar dari iblis. Dialah yang mendorong pada semua kesesatan dan keburukan. Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Alasan kedua dikarenakan gangguan yang sangat kepada Adam dan anak keturunannya. Berbeda dengan togut-togut yang lain. Nah, yang gangguannya masih terbatas pada kaumnya masing-masing. Adapun iblis, ikhwan, maka permusuhan dan gangguan terus menerus sampai hari kiamat. Nah, dia mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Alasan yang ketiga karena kedengkian yang sangat terhadap Adam dan anak keturunannya. Makanya disebutkan pertama kali untuk kita betul-betul hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang begitu bodoh. Nah, terhadap musuh yang seperti ini malah dijadikan teman. Nah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu musuh, maka jadikan dia musuh. Nah, jangan jadikan teman. Hanyalah dia itu menyeru pengikut-pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Naktahi bihadza. Subhanakallahumma